Raja Wandi. Semua guru. Semua situasi kondisi Amerika. Roma Johami Pak Pataruhon Naneng Helamu Parjolo Gabe. Nauli. Jadi di kita ini lah. Jalan sedikit. Oke. Stop. Lihat dulu. Saling lihat senyum-senyum. 1, 2, 3 mendekat, Kak. Oke, pasangin rasanya. Senyum-senyum, lihat. Oke. Masih dipegang, Pak? Masih dipegang. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Smile. Oke. Oke, sekarang bunganya dikasih. Sekarang bunganya dikasih. Lihat abangnya. Lihat kamera dua-duanya. Salaman di atas bunga. Oke, lihat kamera senyum. Saling lihat. Pegang. Oke. Diramu ula-ula nami tulang nami Raja Sipahutan. Dison Rodo kami nama dongat tubuh si Raja Lubat Tobing Pasahaton tudu-tudu si Panganon Tuhamu hula-hula nami Tung songonope na boy hupatu pahami tulang Lasma rohamuna majalo Song nanidokon ni si tua-tua Titin na tinopa golang-golang pangarahutna Saya Tuhan di Batama nama masu-masu saluhutna Songonima siya kami Horas sidok bodi mahami tulang Horas. Jadi dihita. Nama tubuh tanumuni ma ramunan sudah di perlakor di matanya ayo di hari natiu di bulan natakaso. Rodo hami hula-hula muna markasi pahutan. Dina mabuhay hula utahita. Dina manugoton. Asa buhama na uli. Buhama na dik parkorasa panggabihan. Tujulan nyari. Iso namang guru. Rodo hami pasahanto dikke sing guru dikke namokmo. Dohok nomor lapatan maya mengguru asa udur mahamuna tudulok tuturuan. Itu mamual tujulan nyari tahu mun. Asa dohonon nami masuk na diruk nyeputa si jolo-jolo tubuh. Asa otik ina si butong-butong kurang si perito di otik susaria amang guru na buat pasahat kami law pajaga kamu na dia pala partikian. Basay gudang ma pinasuna. Ma tutu second ma. Ini betul sekali. Boleh Pak. Pajaran maya deh. Makan dulu baru minum 3 kali ya. 3 kali. Terima kasih bila Raja Sangat. Oh, 3 kali program. Iya, dapat ini. Supaya perempuan cepat. Jangan kebanyakan lah, nanti kekenyangan. Kapan lagi di sini? Wah, jangan banyak mana, nambal. Enggak. Ada tetangga nanti. Jatahnya udah ada itu. Ada kecilnya saya. Saya 3 kali tuh. 3 kali ya.
Sama 3 kali. Cek lagi. Apa le? Cek lagi. Sekali lagi. Ini dari Aqua ya, persis. Boleh aman nanti. Udah kasihlah air minum. Nah, terus ke lain. Ya. Terus 3 kali. 3 kali ya? Terlumubi oleh Tuhan di Ari Sadariong tanggal 7 Januari anak doho boru ni guriami boru nami oleh Tuhan dohot anak nami pasu-pasu perbagason sian ho oleh Tuhan marhite nakosomi. Ini aja di kantongnya aja. Nanti juga terbatas saja proses semua. Sebelum kita masuk ke dalam acara, depan nanti akan menggelarkan ya. Baik. Sekarang kita akan menandatangani saksi pengantin laki-laki. Nama lengkap Ustaz. Bukan orang tua aja. Saksi orang tua. Ini Ya. Ya. Oke. Susah banget ada tangan nulis nama. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dalam ambil pelayanan saat ini. Amin. Baik ya. Selamat mempersiapkan diri. God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you, our God. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. God in pleasure, God in pain, God will ever remain.
selang-seling, terus ada di situ secara bergantian. Mohon kita untuk memperhatikannya. Kalau nanti dibuat di situ JW Jemaat Wanita, MP Mempelai Pria, JP Jemaat Pria, MW Mempelai Wanita, S semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita telah berkumpul untuk menyaksikan pemberkatan nikah kudus Yosi Murad Rizky Lumban Tobing dengan Christine Francia Kinski Sipahutar, serta memohon kepada Allah Bapa untuk memberkati pernikahan yang berbahagia ini. Kau Allah yang besar, hati kami pun bakar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Jemaat kami jemput bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang menetapkan pernikahan dan menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang berbahagia. Lihatlah kedua hamba-Mu ini. Sertai dan berkatilah mereka kasih sayang untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Kuasai dan penuhilah mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu.
Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang damai sejahtera yang melampaui segala akal kiranya menerangi hati, jiwa dan pikiranmu, dan kuat kuasa Allah di tempat yang maha tinggi menjamah hati, jiwa dan pikiranmu di dalam mendengarkan sabda firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berkata-katalah dan ungkapkanlah isi hatimu. Kami haus dan rindu untuk mendengarkan sabdamu pada saat ini. Dalam Kristus kami sambut dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menguatkan kedua mempelai di dalam memulai hidup baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya untuk kedua mempelai, kitab Kidung Agung ini banyak yang beranggapan merupakan kitab yang kontroversi, karena sangat jarang kita dengarkan, dikobahkan baik di dalam persekutuan-persekutuan, karena ada orang menganggap bahwa muatan-muatannya sedikit agak sensual, vulgar, atau sedikit mengarah ke hal-hal yang negatif. Kalau kita boleh baca mulai dari pasal yang pertama, memang sepertinya ada kegairahan, ada cinta muda-mudi, bagaimana mereka untuk menggapai, mengungkapkan isi hati mereka kepada sang pujaan hati mereka. Tetapi sesungguhnya apa yang dianggap, ya, ketika kita baca sekilas memang ada mengarah seperti itu. Tetapi ketika kita mendalami bahwa kitab Kidung Agung ini merupakan kitab yang sungguh sangat indah, di mana di dalamnya ada muatan-muatan yang luar biasa, ya. Sengaja ditulis menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit agak sensual untuk menekankan keindahan daripada pernikahan Kristen, yang menandakan, menguatkan dan menggambarkan, mengekspresikan bagaimana cinta kasih yang daripada Allah kepada umat manusia. Cinta kasih yang daripada Allah itu dan luar biasa bagaimana diungkapkannya seperti orang-orang yang sedang lagi jatuh cinta. Maka ketika kita diperdengarkan dengan cinta pada saat ini, banyak hal yang mungkin diungkapkan, diekspresikan orang bagaimana untuk mengungkapkan cintanya. Ada yang melambangkan seperti hati, lope, ya kan? Ada juga yang membuat tangannya seperti ini, ya. Ada juga yang membuat seperti ini.
Semuanya itu mengungkapkan bagaimana kegairahan mereka, bagaimana ekspresi mereka untuk menyambut, menyatakannya bahwa cinta itu luar biasa, bahwa cinta itu sangat spesial bagi setiap orang. Bahkan kalau di kalangan sekarang asal ada foto-foto ya, sarange pasti gini ya. Saya nggak tahu artinya sarange itu. Kata orang-orang Korea sekarang, zaman now asal berfoto sekarang sarange, ya gitu. Itu ungkapan daripada cinta, ungkapan daripada kasih yang boleh terekspresi dari wajah, penampilan kita masing-masing. Ternyata muatan daripada cinta itu sangat luar biasa. Bahkan ditulis dan dicatat di dalam Alkitab bahwa cinta itu kuat seperti maut. Boleh kita lihat dan kita telisik di sini karakteristik daripada cinta sejati itu. Diawali daripada bagaimana pengungkapan daripada cinta itu seperti maut, ya. Diutarakan di situ hal-hal yang boleh kita lihat, kira-kira apa yang menjadi karakteristik cinta sejati. Yang pertama dikatakan di sini bahwa cinta itu adalah seperti maut. Sekuat maut. Ada apa dengan maut, ya kan? Ternyata setelah diteliti, maut itu sangat kuat. Maut, ya. Tidak ada yang bisa membendung. Jikalau dikatakan maut itu sekarang sudah ada hadir, datang, tidak ada yang bisa membendung. Hari ini juga maut akan menjemput kita seperti itu pasti. Tidak ada yang mengatakan tunggu dulu. Ternyata cinta itu sangat mengikat, maut itu sangat mengikat. Kalau kita boleh baca nantinya di Mazmur 18 ayat 5 sampai 6a, bahwa maut itu mengikat. Jadi bukan hanya karena dasar suka sama suka. Jadi cinta itu bukan hanya dasar suka sama suka, tetapi berbicara tentang ikatan janji setia. Kalau orang mengatakan dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, ketika kita boleh melihat dikelola dan hati itu mengatakan, songona solo dorohaku mamereng, kan gitu. Dikelola sehingga menimbulkan suatu ikatan. Ya, ketika dinyatakan bahwa sifatnya mengikat, bahwa ikatan cinta itu merupakan suatu janji. Di situ diungkapkan cinta sejati tidak hanya didasarkan kasih eros saja, bukan hanya nafsu saja, tetapi sesungguhnya di dalamnya didasari dengan cinta atau kasih agape. Maka cinta sejati karena didasari oleh cinta agape tadi adalah tidak bersyarat, bersifat mengikat satu dengan yang lain dan sampai maut melepaskan mereka. Banyak orang mengatakan kalau mau cari jodoh itu harus apa? 3M, 3B, bibit, bobot, dan bebet. Kalau makanya sekarang sangat susah orang untuk menikah oleh karena kriteria 3B ini, ya kan? Bibit, bebet, dan bobot. Gimana bebetnya, bibitnya? Bagus enggak? Bobotnya gimana? Ada sih bagusnya, tetapi ketika kita harus sempurna, maka nantinya pernikahan itu justru mendatangkan hal-hal yang tidak sempurna. Ternyata cinta itu tidak bersyarat mengikat satu dengan yang lain, karena diikat oleh hati. Aku memberikan hatiku kepadamu, dan biarlah kita boleh menggenggam hati itu. Yang kedua, cinta itu adalah bergairah dalam arti kemesraan tidak akan luntur seiring berjalannya waktu dan usia. Makanya ada kan lagu apa bahasa Batak, naso sayang beho, naso cinta beho, tuau daito, hilala doi, pambainan mi, dan naujui beho, katanya pula itu kan.
Banyak orang karena menganggap bahwa cinta itu hanya sebatas fisik. Orang memandang cintanya itu dia bergairah semacam penampilannya saja. Semakin berkurang penampilannya, dungi dangolo bibana maka holongi dang naujui beho katanya. Karena nanti akan ada tahap-tahapnya itu. Dulu sekarang, dulu langsing, nantinya akan langsung, ya gitu loh. Ya, kalau dulu itu jaim, sekarang akan nantinya akan berani. Di situ akan ada proses di dalamnya. Tetapi ketika kita memandang bahwa cinta yang ada di dalam kita itu adalah oleh karena fisik, maka kita nantinya akan kecewa. Seturut nanti dengan waktu akan berkurang. Ada hal-hal yang membuat kita tidak menyukai pasangan kita lagi. Ada saat-saatnya kita yang tidak suka dengan penampilan pasangan kita. Tetapi oleh karena cinta ini tadi tidak mengikat oleh karena fisik saja, disinilah kita boleh dibenahi, ditata untuk senantiasa membaharui cinta kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Ada pepatah orang India mengatakan, tanamlah bunga di sekeliling rumahmu, suatu saat nanti kamu akan melihat kembangnya yang warna-warni. Jadi itu yang menumbuhkan cinta itu adalah laki-laki. Maka yang memelihara cinta itu adalah perempuan. Terus jangan pernah jemu-jemu mengatakan I love you, ya. Kalau boleh every time setiap ketemu, oh semakin cantik aja ya, oh semakin cantik, I love you gitu. Allah, sepanggaron kau, cok-sokan kau, pula gitu ya kan. Itu harus bersemi, cinta harus tetap bergairah di dalam kehidupan. Cinta itu harus senantiasa menggema, digemakan. Laki-laki yang menumbuhkan cinta, perempuan yang memelihara cinta. Di dalam persekutuan di rumah tangga juga harus seperti itu. Orang mengatakan laki-laki sebagai imam. Memang di dalam pemahaman kita bahwa kita ini adalah imamat am yang rajani. Tetapi sebagai laki-laki, sebagai bapak nantinya, sebagai kepala rumah tangga, harus membuat suasananya hidup. Kalau kita selalu mengatakan I love you, maka itu akan bersambut. Jikalau laki-laki itu, jikalau sang bapak itu memulai ada ibadah persekutuan di tengah-tengah keluarga, maka perempuan atau si ibu nantinya akan memeliharanya dan akan mengingatkannya. Itulah kegairahan itu yang di dalamnya ada kemesraan. Jikalau ada kegairahan itu, ada semangat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, cinta sejati itu seperti nyala api Tuhan yang tidak dapat dipadamkan oleh air yang banyak sekalipun dikatakan. Cinta sejati itu adalah seperti nyala apinya Tuhan. Kalau nyala apinya Tuhan, siapa yang berhadapan dengan Tuhan akan terbakar. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Makanya orang mengatakan love is blind, cinta itu buta. Ya, sekalipun itu coklat rasanya manis, itulah kalau orang yang lagi jatuh cinta. Serasa dunia ini milik mereka berdua, tidak mau tahu. Cinta itu adalah cinta sejati, nyala api Tuhan itu berarti cinta yang membara bergelora, tidak pernah bisa dipadamkan oleh situasi dan kondisi, tidak terpengaruh dengan apa yang sedang melanda kehidupan. Banyak orang sekarang gagal di dalam rumah tangga karena apa? Karena ekonomi, faktor ekonomi, faktor A, faktor B, faktor C. Tetapi ketika kita kembali kepada komitmen kita bahwa cinta sejati adalah seperti nyalanya api Tuhan, dia tidak akan terkondisi. Sekalipun ada masalah badai di tengah-tengah rumah tangga, ya. Jadi jangan mengatakan gini, sedame-dame sama rumah tanggamu atau rusdah.
Moloholan namar damai di rumah tanggaon. Kalau kita damai-damai saja, rumah tangga naoto doi. Jadi di rumah tangga itu kon heado merbeda, harus pernah bertengkar juga. Makanya selalu saya katakan, selamat ribut rukun. Saya selalu mengatakan selamat ribut rukun. Jadi kalau keluarga tidak pernah bertengkar, tidak pernah bersoal jawab, itu hati-hati keluarganya itu. Mungkin salah satu pasangannya ada yang kurang-kurangnya gitu loh. Harus bisa bertengkar, harus bisa bersoal jawab, tapi jangan sampai menyimpan sesuatu hal. Jangan lewatkan hari, jangan lewatkan persoalan sampai matahari terbenam. Jangan sampai ada dendam. Ada kan suami pernah dendam sama istrinya seumur hidup loh. Ada juga istri yang pernah dendam kepada suaminya seumur hidup. Padahal mereka jalani kehidupan ini sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, tetapi dia menyimpan suatu dendam membara di dalam kehidupan. Itu tidak bagus. Firman Tuhan berkata, jikalau kita berdosa, jikalau kita punya kesalahan, jikalau kita pun punya masalah di tengah-tengah keluarga, jangan biarkan, tetapi selesaikanlah masalah itu. Jangan sampai matahari terbenam. Yang terakhir, cinta sejati tidak bisa dibeli dengan harta ataupun dengan uang. Wow, ini sekarang yang menjadi masalah. Kita sekarang memang butuh uang. Dari kelahiran sampai kematian, semuanya membutuhkan uang. Dari setiap lini kehidupan membutuhkan uang. Tetapi jangan memandang cinta dari harta benda, karena nanti kita akan kecewa. Semuanya akan ada rezeki tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan berkata, orang mendapat rezeki, orang diberkati itu ketika kita tidur. Setuju enggak? Tuhan memberkati kita ketika kita tidur apa ketika kita bekerja? Ketika kita tidur. Nanti cari di Alkitab. Jadi jangan terlalu ambisi di dalam hidup. Kerjakan pekerjaanmu. Kalau orang Simalungun katakan, tonggohon horjamu, horjahon tonggomu. Ya, saya nggak tahu bahasa Karonya apa gitu. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini, doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Maka kita akan melihat bagaimana kuasa, bagaimana anugerah Allah nyata di dalam kehidupan kita. Maka kita pun boleh melihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka doa kita, marilah kita mempertahankan bahwa cinta kuat seperti maut itu ketika kita boleh memahami, diberangkatkan dan didasari oleh firman Tuhan. Dikatakan di sini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ya, ini penyerahan yang luar biasa. Kalau materai itu sebagai tanda bahwa kita sudah sah menjadi suami istri. Seperti materai tidak akan pernah lekang sampai maut memisahkan kita. Seperti materai pada lenganmu, dikatakan juga dimateraikan. Itu berarti diikat. Jangan lagi ada yang lain selain aku. Ya, boleh melihat tapi jangan menyentuh. Boleh ya. Sebagai orang normal juga kita sering melihat, oh cantik ya, cantik. Ketika kita mengatakan dia cantik, belum tentu kita cinta. Suka itu belum tentu cinta. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan adik kami Yosi dan adik kami Kristin, karena kalian sama-sama PP di GKPI. Waktu kita konseling pranikah, oleh mekel doita, banyak hal yang kita bahas. Kiranya Tuhan menguatkan kalian berdua untuk memulai bahtera rumah tangga ini.
Jikalau dimulai dengan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan, serahkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Utamakan kasih. Hidup ini adalah untuk kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh berkumandang di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Kiranya cinta kasih Tuhan juga yang melekat, karena cinta kuat seperti maut, agar boleh termaterai di hati, jiwa dan sanubari Yosi dan Christine. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, Tuhan menguatkan mereka menjalani hal itu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Yosi Murad Rizky Lumban Tobing dan Christine Francia Kinski Sipahutar yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melaksanakan pernikahan dalam suatu pernikahan Kristiani. Oleh karena itu, dengarkanlah titah Tuhan tentang dasar pernikahan Kristiani. Jemaat pria, sedangkan kepada kaum perempuan demikian firman Tuhan. Dengan demikian, suami harus mengasihi istrinya sama seperti menghargai tubuhnya sendiri. Janganlah marah-marah, tetapi jujur dan bijaksana. Memperlakukan istri dengan cinta kasih, wajib mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi dan merawat jemaatnya. Dan sebaliknya, hendaklah perilaku istri itu jujur, tulus, sopan, lemah lembut, sabar, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, baik dari seorang suami atau seorang istri di dalam rumah tangga. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Kiranya kamu saling mengasihi, sebab kasih adalah ikatan yang paling sempurna yang tidak berkesudahan. Biarlah damai sejahtera Allah memelihara hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Ia yang menguasai hati dan pikiranmu. Hiduplah di dalam kesederhanaan hati dan jiwa, bertolong-tolonganlah dan saling menasehati. Jauhkanlah dirimu dari sifat-sifat buruk, juga prasangka yang negatif, tidak pemarah, kata-kata cacian dan cemoohan, serta sifat pembohong bukanlah merupakan milikmu, tetapi sifat mengasihi, itulah suluh dan pelita yang menyinari dan menerangi hidupmu. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Yosi Murad Rizky Lumban Tobing, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan juga di hadapan sidang jemaatnya saat ini menyatakan bahwa saudara menghendaki dan menerima Christine Francia Kinski Sipahutar menjadi istrimu? Maukah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara memahami dia dan mau menerima serta menanggung segala kelemahannya? Maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kamu kelak? Jawablah dengan hati yang tulus. Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Saya juga bertanya kepada mempelai wanita Christine Francia Kinski Sipahutar yang telah dipilih saudara Yosi Murad Rizky Lumban Tobing menjadi istrinya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat ini
menyatakan bahwa saudari menghendaki dan menerima Yosi Murad Rizky Lumban Tobing menjadi suamimu. Maukah saudari bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji tidak akan menceraikan dan meninggalkannya sampai kematian yang dapat menceraikan kalian kelak? Jawablah dengan hati yang tulus. Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Sidang Jemaat Kristus yang hadir pada saat ini, kedua saudara ini telah berjanji untuk memulai hidup baru dalam ikatan pernikahan kudus pada hari Sabtu 7 Januari 2023. Sekarang akan mengenakan cincin sebagai lambang dan tanda peneguhan perjanjian mereka. Mana ini ya? Yosi Murad Rizky Lumban Tobing, kenakanlah cincin ini di jari manis calon istrimu sebagai lambang dan tanda kasihmu kepadanya. Christine Francia Kinski Sipahutar, kenakanlah cincin ini di jari manis calon suamimu sebagai lambang tanda kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Yosi, kukenakan cincin ini di jari manismu sebagai lambang tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Saya adalah hamba Tuhan yang diberangkatkan untuk memberitakan firman-Nya kepadamu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kalian berhadapan berdua. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu
engkau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Kepada saudara-saudari kekasih kami, Saudara Yosi Murad Rizky Lumban Tobing, Sarjana Sastra, dengan Christine Francia Kinsis Pahutar SSMPD, kami dari Majelis dan Jemaat GKPI Jemaat Khusus Persiapan Manunggal Bogor, selamat menempuh hidup baru, dan kami akan memberikan cenderamata sebuah buku Alkitab yang akan menjadi panduan di dalam membangun rumah tangga mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bisa lah. Kita dengarkan, silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian paduan suara gabungan GKPI.
sabdamu, dan saat akan firman yang kau beri. Hidup serhati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Tuhan, kami jemput makin berdiri rumah tangga, di manakah matamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan, ya tiada mampu tak menanti sabdamu, dan saat akan firman Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mendoakan kedua saudara kita yang telah menerima pemberkatan nikah kudus pada hari ini di hadapan Tuhan. Sertai dan lindungilah keluarga mereka. Kiranya kasih-Mu senantiasa berada di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka juga tetap setia untuk saling mengasihi. Karena itu kami memohon. Kuatkanlah mereka untuk saling berpegang pada firman-Mu, sehingga melalui keteladanan hidup yang mereka tunjukkan dapat mendekatkan orang lain kepadamu. Dan berkatilah mereka dengan keturunan yang membawa pujian dan syukur bagi nama-Mu. Karena itu kami memohon. Berkatilah juga orang tua mereka, dan berilah sukacita kepada seluruh keluarga, kerabat, dan seluruh jemaat atas pernikahan mereka ini. Dengarkanlah Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa sebagaimana Yesus mengajar kita berdoa.
Pulanglah dengan damai sejahtera, arahkan hati, jiwa, dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas manihita saluhutna Parjolo mauliatema dituhatta pardenggan basai siala asidot holong ni rohana boy mardalan do denggan majalo pasu-pasu parbagason ima ya nakkon dohot boru ni hurei ima si raja lubat tobing dohot ula-ula nami rajai raja sipahutar mauliatema disaluhutna nahu tota kami narotu bagas joron nala menyaksikan pemberkatan pernikahan ni anak nami doho parumain nami di hamu saluhutna horong ni hula-hula nami mangido hami raja nami asarap marnyang nilakka hita tu gedung sahala martua dung sae acara sian garejaon songonima pangiduan nami di hamu saluhutna horong ni hula-hula nami mauliatema di tuhatta mauliatema di hita saluhutna butima horas marita saluhutna mauliatema parjolo tapasaha tutuhatta pardinggan basai di siala asi dohot holong ni rohana nunga denggan mardalan pamasung-masuon perbagason ni anak dohot boru ni huriana ima keluarga lubat tobing dohot boru ni keluarga sipahutar di bahasa Tikyope hamisian keluarga besar sipahutar song-songoni terlumu bihasu tebulun pasahaton moleate tuhamu amang padita parhalado nama kobasi pamasu-masuan perbagason di bagasan Manugoton jala hami pe mangido rapudur mahitan non tu inganan naung di parade ni amang boru nami di gedung sahala martua sian hamu amanami padita suang-suangoni nang parhalado GKPI parjolo di pasata mitong moliate tu raja ni hula-hula nami di siala haradio muna ro di pemberkatan pernikahanon marhition raja nami rap udur mahita majalo adat na di pasat ni raja ni amang borutan non di inganan naung di parade ima di gedung sahala martua rak mahita anon tu gedungi suang-suang ini nang dihita namar dongat tubuh peparan ni raja sipahutar boru bere asa rak mahita salu na tu gedung naung di parade terlumo bitong tu dongan raja ni donga sauta raja ni donga sauta rak mahita amang inang lao majalo adat nahobar tu ulaonon sian pa amang boruta raja lubat tobing songoni ma di pasat ami sian keluarga besar sipahutar parboru mulai ate mak Berbahagia